Selama kamu kuliah di sipil ini, menurutmu pelajaran yang paling susah itu apa sih? Paling susah nggak ada sih. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Alfi di Jelajah Fakultas. Kali ini aku ditemenin sama Aku Suta dari Sipil UB. jelasin sedikit bahwa tentang sipil Universitas Brawijaya. Oke. Jadi teknik sipil sendiri itu salah satu jurusan di Fakultas Teknik UB. Jadi di sipil ini mempelajari tentang intinya konstruksi sih, tentang bangunan, mulai dari perencanaan, perancangan, analisis, modeling, sampai nanti pemeliharaan dan segala macamnya. BTW dulu kamu ini masuknya lewat jalur apa dan persaingannya ini susah nggak sih? Kalau masuk jalur SBMPTN waktu itu 2016, kalau masalah susah atau enggak tergantung individunya, tergantung otaknya. Tapi sipil UB ini termasuk rankingnya tinggi di UB atau tengah-tengah apa gimana? Kalau di UB sendiri tinggi. Termasuk tinggi. Cuman kalau di antara teknik sipil yang lain ya enggak, ya biasa aja, nggak terlalu tinggi. Kamu kan tadi masuknya lewat SBMPTN nih. Terus yang kamu siapin itu apa aja sih waktu SBM buat masuk ke sipil UB? Oh ya, BTW ke sipil UB ini pilihan pertama, kedua, ketiga apa gimana? Pilihan kedua. Kedua. Yang pertama apa tuh? Yang pertama ITS lah pasti. Gitu Semua ya. anak Surabaya pasti ITS. Yang disiapin standar sih, paling materi-materi dari les, dari pelajaran di sekolah, udah sih paling itu. Sama santai, nggak perlu terlalu belajar yang sering-sering. Kamu mulai belajar serius itu hamin berapa bulan tes? Hamin 3 bulan tapi hamin seminggu santai. Oh, hamin 3 bulan serius, hamin seminggu santai. Terus waktu masuk ke sipil UB ini yang dipelajarin itu apa aja? Dari awal konstruksi bangunan, mulai dari gambar, sketsa denah, perencanaan bangunan, terus mulai advance lagi perhitungan analisanya gitu-gitu. Intinya tentang konstruksi dari awal sampai akhir. Terus kamu ini kan semester 8 ya berarti ya? Semester 8. Selama kamu kuliah di sipil ini, menurutmu pelajaran yang paling susah itu apa sih? Paling susah nggak ada sih. Wih, berarti kamu menguasai ya? Siap. Menguasai ya? Menguasai. Oke. Bagi kamu kan semua gampang kan? Iya. Oke. Yang penting belajar lah. Oh. Bisa. Terus kalau yang paling gampang atau yang paling kamu senengi itu apa? Mata kuliah apa? Paling gampang. Manajemen konstruksi sih. Itu ngapain? Karena ya intinya sama kayak manajemen pada umumnya, cuman yang terjadi pada sebuah proyek bangunan. Terus kenapa menurutmu itu gampang? Karena logika, nggak pakai hitung-hitungan. Oh. Jadi gampang. Intinya manajemen di proyek aja. BTW tadi kamu ngomong semua mata kuliahnya gampang, ya kan? Kamu dapat IP kamu ini berapa dah sebenarnya? Iya, karena kamu gampang semuanya. 3,3,5. Oh, iya. 3,5. Bagus ya berarti itu ya? Lumayan lah. Lumayan lah ya? Buat teknik lumayan lah ya kan? Di sipil, biasanya tugasnya dalam bentuk apa? Apa namanya, cuman take home PowerPoint atau sebagainya macam apa gimana? Tugasnya hampir sama kayak kuliah jurusan yang lain ya pada umumnya, cuman ya ada juga tugas. Terus dulu tuh di awal ada Gamtek pasti. Gamtek itu apa tuh? Itu gambar teknik, jadi kita bikin dari awal denah rumah, mulai dari denah ruangan sampai detail atap gitu. Itu di awal. Terus ada laporan praktikum juga kayak biasa. Ada sama terakhir studio perancangan. Itu jadi kita perencanaan konstruksi dari awal, terus perhitungan analisanya kuat atau enggak bangunan, sampai realisasi harganya berapa. Terus untuk tugasnya sendiri, biasanya dikasih waktu berapa lama? Beda-beda sih, kalau praktikum biasanya ya semester. Terus untuk ada yang namanya tugas, rata-rata semester, cuman untuk tugas-tugas yang biasa ya seminggu lah. Semingguan. Terus nih Sud, kamu ini waktu ujiannya apa membuat suatu praktek itu atau datang ke kampus ngerjain?
ujian. Ujian. Oh, kalau ujian UAS kayak biasa, cuman beberapa kayak praktikum ada yang kompre ke dosen. Kompre itu apa tuh? Kayak tanya jawab tentang materi praktikumnya, tentang prosedural praktikumnya. Aku pribadi, aku tuh dulu bingung bedanya arsitek sama teknik sipil. Sebenarnya bedanya di mana sih? Saya sudah menduga pertanyaan ini. Apa bedanya arsitek sama teknik sipil? Kalau arsitek tuh ya lebih keren. Pasti, terus lebih banyak ceweknya. Wih, kalau misalkan beda dalam pelajarannya apa? Iya. Arsitek lebih ke desain sebenarnya. Konsentrasinya benar-benar cuma desain aja. Untuk perhitungannya paling hanya di dasar kayak matematika gitu-gitu di awal perkuliahannya kalau nggak salah ya di RCUP. Kalau di sipil benar-benar desainnya cuma dikit, paling kotak-kotak kayak konstruksi bangunan gedung kotak pada umumnya lah, nggak terlalu estetik, nggak penting estetiknya, yang penting kekuatan bangunannya bisa menopang beban yang ada atau enggak. Misalkan ya, aku ini mau bangun suatu rumah, apakah aku harus ke teknik sipil, apa aku bisa ke arsitek toh? Nah, tergantung. Kalau pengen rumahnya yang estetik, perlu membayar arsitek untuk bikin desainnya. Cuman kalau rumah pada umumnya biasanya sih langsung ke mandor. Nah, tapi kalau misalkan ke arsitek toh nggak bisa berarti? Ke arsitek toh, nah gini, cuman beberapa orang-orang lulusan arsitek tuh yang udah bekerja kan sama-sama di bidang konstruksi nih. Biasanya orang arsitek juga belajar dikit-dikit tentang analisa konstruksi di proyeknya sama anak-anak sipil. Jadi biasanya masih bisa, cuman yang lebih ahli itu anak sipilnya. Maksud, aku kan fakultas hukum nih, kalau di hukum itu ada konsentrasinya. Kalau misalkan di sipil sendiri ada konsentrasi atau enggak ya? Kalau di sipil ada konsentrasi juga. Cuman sayangnya di sipil UB itu lulusannya sipil umum, jadi nggak ada penjurusan. Kalau setahu saya di institut tuh ada, IPS, IPB ada. Cuman kalau di UB ada, tetap ada konsentrasi, cuman ntar lulusnya tetap biasa tetap umum. Jadi untuk konsentrasi, kalau aku sendiri skripsi ngambilnya MK, manajemen konstruksi. Cuman ada 5 konsentrasi di sipil, yaitu MK tadi, terus struktur, tanah, bangunan air, sama transport. Itu 5 itu. Sud, ini kalau misalkan mau lulus dari sipil UB, selain harus selesai mata kuliah dan skripsi, apa harus selesai yang lainnya lagi? Kalau di sipil UB semacam namanya PKL, jadi praktek kerja lapangan. Iya, kerja lapangan. Itu ngapain tuh? Jadi kita kayak semacam magang gitu di proyek-proyek yang ada di Indonesia, bisa di mana aja. Bisa, beberapa temanku ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Istilahnya tuh terjun langsung ke lapangan. Jadi mahasiswa tuh tahu realita di lapangan gimana sih, apa yang dari kuliah yang bisa diaplikasikan ke dunia kerja tuh apa aja, yang perlu apa aja. Sud, buat prospek kerjanya teknik sipil itu sendiri apa? Biasanya lulusan sipil UB itu kebanyakan langsung ke BUMN, jadi kayak Wika, terus Waskita, PP gitu-gitu. BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Apalagi? Selain di BUMN, pasti kan kontraktor ada yang swasta, konsultan juga ada yang swasta. Jadi antara kontraktor, konsultan, terus habis itu juga nggak cuma di BUMN tentang konstruksi aja, di BUMN manapun bisa, karena sipil itu intinya kan bangun sebuah konstruksi ya. Jadi mau di PLN, mau di BUMN pertambangan, itu infrastrukturnya kan butuh pembangunan gedung atau apapun, itu sipil bisa masuk ke situ. Jadi lumayan banyak lah. Kamu kan udah semester 8 nih, ya kan? Kamu setelah lulus ini maunya jadi apa? Kalau aku sih paling dekat ini masih kepikiran untuk apply ke beberapa BUMN sih. Pertanyaan terakhir. Oke sih. Tips dan saran buat anak-anak SMA yang mau masuk ke kuliah supaya dia nggak salah pilih jurusan. Yang pertama, cari tahu masalah jurusan apa aja yang misalnya kamu pengen. Terus mantepin hatimu untuk beberapa pilihan, antara satu atau paling nggak 2. Nah, habis itu baru kejar nilaimu untuk bisa nyampe ke sana.
Karena yang penting tuh jurusannya, univnya mau mana aja, yang penting Individunya juga ya. individu sama jurusannya pas. Oke teman-teman, segini aja videonya. Semoga video ini dapat membantu kalian buat yang mau masuk ke sipil, ya kan? Terutama sipil. Oke. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.